mungkin ini Pak, ini karena kan menjelang Lebaran Pak, kemarin ada peristiwa Tanah Abang, mungkin Bapak bisa elaborasi itu, mungkin tadi pada warga Jakarta, dan kemungkinan kan bisa saja nanti menjelang Idul Fitri orang belanja apa segala macam Pak, kira-kira apa yang Bapak bisa sampaikan terkait kondisi pada warga Jakarta dan juga termasuk pada pengelola tempat perbelanjaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan sholat tarawih sudah mulai berjalan Pak ya. Betul. Ada beberapa masjid yang hati-hati, ada yang disiplin, tapi ada juga yang mungkin kurang disiplin, kurang tidak prokes. Dan itu katanya nanti Idul Fitri saya yakin juga akan diselenggarakan juga Pak. Mungkin Bapak bisa sampaikan seperti itu. Ya. Betul. Itu, Pak. Pertama, pandemi ini belum usai. Kita masih berada di dalam situasi pandemi. Satu itu harus dibangun kesadaran. Jangan sampai merasa aman karena sudah ada vaksin. Adanya vaksin tidak membuat kita semua bisa mengatakan aman. Apalagi yang divaksin jumlahnya baru sedikit. Kan kira-kira 10% kalau 1,9 juta. Itu ya 22% lah kira-kira 22. Ya targetnya kira-kira kita berharap sih bisa lebih cepat, tapi faktanya kan begitu. Jangan merasa aman. Kemudian yang kedua, walaupun sudah vaksin bukan berarti tidak bisa menularkan. Jadi tetap harus menjaga protokol kesehatan. Jadi saya menghimbau pada semua, hindari tempat yang terlihat sudah penuh. Jadi kalau datang ke saya mau datang ke restoran, sampai di situ kelihatan udah penuh, ya cari tempat lain. Mau ke pasar, kelihatan udah penuh, ya cari tempat lain atau tunggu dulu. Jadi kita juga harus menjaga itu, karena untuk melindungi siapa? Yang melindungi diri kita sendiri. Kemudian kegiatan ibadat sama, datang ke rumah ibadah, misalnya datang ke masjid mau tarawih sudah penuh sampai ya sudah tarawihnya di rumah. Jadi jangan kita salah mengurutkan prioritas. Prioritas yang di atas adalah keselamatan nomor satu. Kemudian himbauan saya adalah hindari tempat yang kerumunan tadi. Jadi kalau mau belanja bisa kerjakan online juga. Tanah Abang juga sekarang banyak online-nya. Kemudian pada saat Idul Fitri nanti, sholat Idul Fitri tidak dilarang, jadi boleh. Dan kalau dikerjakan ikuti protokol kesehatan. Himbauan kami usahakan di luar ruangan, sebagaimana juga sunnahnya dikerjakan di lapangan. Tidak ada larangan dikerjakan dalam masjid, tapi kerja sebaiknya digunakan lapangan sehingga lebih aman dan jaga jarak. Lalu mudik udah jelas. Ini perintah dari garis dari pemerintah pusat adalah tidak mengizinkan adanya mudik atau pulang kampung. Jadi di Jakarta aja dulu. Tinggallah di kota ini sampai kondisinya aman. Pak, tadi kan Bapak selain menghimbau kan pemerintah bisa melakukan intervensi dalam artian positif action, misalkan untuk mencegah orang Tanah Abang di Jakarta. Ya. Stasiun ada kan kebijakan yang terkait itu Pak? Misalnya khusus Tanah Abang, memang kemarin terjadi lonjakan yang tidak terduga sebelumnya. Di hari-hari sebelumnya itu 35.000 pengunjung, kemudian Sabtu itu menjadi 87.000. Hari Minggunya sekitar 100.000 dan 45 atau 52.000 itu menggunakan kereta api. Pengguna hari itu, dan itu bukan hari kerja, jadi tidak ada orang yang berkantor itu.
Jadi orang yang memang turun di Tanah Abang ya untuk kegiatan non perkantoran, karena itu hari Sabtu dan Minggu. Jadi kebijakan kami kemudian lakukan penutupan stasiun Tanah Abang di sore hari. Kenapa sore hari? Karena begini, kalau orang kerja itu berangkatnya bersama-sama, kalau pasar pulangnya bersama-sama. Jadi kalau orang ke pasar itu ada yang datang ke pasar jam 11, ada yang datang ke pasar jam 1, ada yang datang jam 2. Jangan lupa subscribe ya.